Bab 050. Bukan meminta tolong padanya, malah lari kepada Andika. Lihat kan. Andika tanpa belas kasihan memproses hukum mereka dan membuatnya bangkrut. Boril menumpukan telunjuknya di atas dagu dan berpikir keras. Sementara Alex masih memainkan MacBook-nya. Memeriksa setiap laporan yang masuk. Mereka betulan bangkrut. Iya pak, terus dilaporin sama Andika. Alex mengangguk lagi. Mereka emangnya gak punya saudara yang bantuin mereka. Aslan misalnya. Alex menaruh MacBook-nya di atas meja. Aslan Brawijaya adalah penyebab mereka bangkrut jika Bapak lupa. Merekalah yang mencabut aset di perusahaan Kasano. Kalau Bapak menolong mereka, itu sama saja Bapak tidak menghargai Pak Aslan. Dan kalau urusannya sudah masuk dalam laporan polisi maka mereka atau dalam hal ini pihak keluarga, tidak bisa berbuat apa-apa, Lia Lex. Alex lalu menganggukkan kepalanya. Dari tadi kamu kok serius banget kalau ngomong. Sekalinya ngomong kalau ditanya doang. Kamu marah. Ya karena gak gajian. Tegur Boril sinis. Alex membulatkan mata. Merasa kalau pertanyaan Boril kali ini di luar dari pekerjaan. Maaf Pak, saya memang begini jika sedang profesional kerja dan mohon bedakan saat sedang membahas pekerjaan atau masalah pribadi. Boril tercengang, dia melipat tangan di atas dada memindai penampilan asistennya yang malam ini memang terlihat lebih serius dan dingin, tidak pecicilan seperti biasanya atau banyak bicara. Tiba-tiba saja bulu kuduk Boril merinding, jangan-jangan Alex kerasukan setan-setan penunggu villa. Sampai bisa sedingin itu berbicara padanya. Dan yang membuat Boril makin heran adalah Alex sama sekali tidak membalas ucapannya seperti biasa. Jangan-jangan pria ini memang betul-betul marah gara-gara tidak gajian dan gara-gara dipergoki tengah menggoda anaknya di kolam renang. Harusnya kan Boril yang marah bukan si kepriben itu. Hah, sudahlah kita bicarakan lagi ini besok, mendingan saya ngobrol sama istri saya, ada manfaatnya. Daripada ngobrol sama kamu bikin emosi saya aja. Boril lalu bangun dari kursinya. Ingat ya, saya cuma izinkan kamu buat mendekati anak saya tapi dengan cara yang sopan dong. Pacaran yang bersih dan sehat. Awas kamu. Boril lalu pergi dari tempat ia dan Alex berdiskusi. Iwis Kimi. Cibir Alex mengejek ucapan Boril barusan. Apa sih yang ada di pikiran si Fernando Jose itu setelah dia memergoki seorang pangeran yang berenang bersama dengan putrinya? Pasti dia juga pernah mudahkan dan sok-sokan mengedepankan pacaran bersih dan sehat. Sehat. Minum obatlah sehat. Rika ora pahamlah pak, disenggol-senggol tiap waktu mana tahan. Sehat. Sehat. Tak suruh Pak Antonio kanggo culik bojo ne maning. Baru tahu rasa. Doanya jelek banget ya. Alex lalu mendadak merasa bersalah telah mendoakan ing jelek tentang bosnya. Ampun Gusti. Hamba keceplosan. Maafin Alex ya Gusti. Apa sih mas? Misuh-misuh aja. Aprilia baru saja selesai mencuci wajah di kamar mandi dan menghampiri suaminya yang baru masuk sambil menutup pintu dan mengomel seperti orang tak jelas. Si kepriben itu. Makin hari makin nyebelin. Ada aja kelakuannya yang bikin papa naik darah mah. Padahal kita lagi serius loh. Serius ngobrolin apa? Tumben serius, ucap Aprilia geli yang memang suaminya ini tak pernah serius jika bicara dengan Alex. Dan meski mereka selalu bertengkar, hebatnya, mereka bisa bekerja sama untuk membangun bisnis online shop sampai besar seperti ini. Mas bilang pacaran yang sehat sama Stella. Jangan mepet-mepet. Ganjen banget dia jadi cowok. Murahan. Tawa Aprilia tak bisa ditahan lagi. Boril langsung duduk di kursi meja besar yang ada di balkon. Ternyata senakal-nakalnya pria, mereka akan berubah saat menjadi seorang ayah dan memiliki anak perempuan ya. Goda Aprilia.
Boril terdiam merenungi apa yang dikatakan istrinya benar sekali adanya. Dia pernah nakal. Di saat muda. Bahkan kenakalannya bisa dikatakan sudah overdosis. Dan jika diceritakan akan membuat malu dan marah bagi siapapun yang mendengarnya. Mungkin kalau Aprilia mendengarnya sekali lagi, entahlah. Dia mungkin akan membenci Boril. Saking bejatnya kelakuannya dulu. Namun saat ia menjadi seorang ayah dari anak perempuan maka naluri seorang ayah akan muncul dan ingin selalu melindungi putrinya dan selalu berdoa kepada Tuhan agar Stella selalu dihindarkan dari pria-pria seperti dirinya. Aprilia lalu berjalan ke arah Boril yang duduk membelakanginya. Dan memijat tengkuk Boril pelan. Boys will be boys. And they will be a father. Lindungilah tanpa mengekangnya. Boril tersenyum lalu mengambil tangan istrinya. Dan mensapanya. Kadang papa lupa kalau mama seusia Stella. Tapi memiliki hati dan pemikiran yang sangat dewasa. Aprilia tersenyum, ia tahu kalau Alex adalah pria yang baik. Dan pasti Bayu serta Cindy tidak akan sembarangan memilihkan kualifikasi calon menantu bagi mereka. Tentu mereka akan menilai dari sisi kebaikannya. Dan Alex, menurut Aprilia adalah orang yang cocok untuk membimbing Stella. Karena siapapun tahu kalau Stella membutuhkan kasih sayang yang berlebih dari orang-orang terdekatnya. Aprilia akan duduk di kursi namun ia kesulitan menggeser kursi yang sangat berat itu. Boril lalu bangkit berdiri. Dan Aprilia memekik kaget saat Boril mengangkatnya lalu mendudukkan Aprilia di atas meja. Mas. Boril lalu duduk di kursi. Hingga keduanya kini berhadapan. Sungguh Aprilia merasa malu karena dari posisi ini, dress yang ia pakai terangkat sebatas pahanya. Dan jika Boril menunduk sedikit saja, maka ia akan mudah melihat ke dalam roknya. Begini lebih indah pemandangannya dari view apapun, Aprilia tersenyum lalu berpegangan pada bahu suaminya. Wajah Boril menunduk lalu mensapa perut buncit istrinya. Boril menaruh kupingnya di atas perut itu, sedang apa kamu di dalam? Aprilia terkekeh geli. Lagi bobok kayaknya mas. Capek kali muter-muter. Boril tertawa kecil dibuatnya. Ia lalu melihat lagi wajah istrinya. Aprilia belum tahu kalau orang tuanya bangkrut dan masuk dalam penyidikan polisi. Boril takut suasana hati Aprilia akan berubah jika Boril mengatakan hal itu. Dan ia akan putuskan untuk tak mengatakannya sekarang agar tak mengganggu pikiran istri kecilnya. Alex baru akan masuk ke dalam kamarnya saat ia selesai mengambil minum di dapur tadi. Dan langkahnya terhenti saat melihat Stella juga baru keluar dari kamarnya sambil menguap. Mungkinlah masih mengantuk dan akan mengambil minum ke dapur. Di tangan kirinya memegang ponsel dan Stella seperti orang linglung. Namun yang menjadi permasalahan bukanlah itu melainkan pakaian yang dikenakan oleh sang calon bojo. Baju tidur satin tali spaghetti dan hanya sebatas pahanya saja. Dan demi apapun jakun Alex naik turun saat ia menyadari jika di balik atasan tidurnya, Stella tak menggunakan pakaian dalam. Segera saja Alex pun mengalihkan pandangannya. Lalu bergegas membuka pintu. Tak mau lagi mengotori matanya dan berhayal yang tidak-tidak tentang Stella. Oleh karena itu lebih baik ia segera masuk ke dalam kamarnya. Sebelum Stella sadar kalau Alex ada. Namun baru masuk ke dalam kamar dan akan menutup pintunya, Stella sudah keburu tahu. Malah mengejar Alex dan ikut masuk ke dalam. Aduh kok ikut masuk? Alex memelankan suaranya. Saat Stella ikut masuk ke dalam kamar. Karena kamar sebelah adalah milik Yang Mulia Boril dan istrinya. Dan entah kenapa refleks Alex pun menutup pintunya. Gawat 1000 gawat jika sampai ketahuan Stella masuk maka perang dunia bisa pindah ke sini. Dan bukan hanya gaji Alex yang dipotong. Bisa-bisa yang lain juga ikut dipotong. Stella merengut kesal. Karena Alex mengacuhkannya.
Lagian Mas dipanggil bukannya nyaut malah kabur. Kapan manggil? Tadi waktu papasan di depan. Mas malah buang muka ke pintu. Ngeliat aku kayak ngeliat setan aja. Gerutu Stella. Rupanya gadis itu memanggil Alex tadi. Tapi karena Alex hanya fokus pada bajunya, ia mendadak tak mendengar. Alex pun gelagapan. Ia takut kepergok memperhatikan itu. Rupanya Stella ini hobi sekali menggoda imannya. Lihat saja baju yang dikenakannya malam ini. Apalagi kalau bukan bermaksud menggodanya. Mas, kok buang muka sih? Aku mau pinjam charger. Kelupaan gak bawa, charger. Buat ngecas HP Mas. Jelas Stella gemas. Sambil menundukkan ponselnya yang nampak tinggal 2%. Dan Alex terdiam melihat wallpaper Stella adalah fotonya bersama seorang pria. Lah nampak sedang tak ingin bercanda sekarang. Ia terlihat serius dan sedang tidak dalam mode menggoda sekarang. Ternyata Stella belum melupakan masa lalunya dan Alex baru sadar kalau kehadirannya hanya dijadikan pelarian gadis itu. Yang sebenarnya tidak benar-benar tulus mencintainya. Alex pun berdehem menetralkan napasnya. Ia sudah kadung besar kepala. Kalau Stella sengaja keluar dari kamarnya memakai pakaian seperti itu untuk menggodanya, namun nyatanya gadis itu hanya keluar untuk mencari charger. Ia lalu berjalan ke atas nakas di mana ada tas kecilnya di sana kemudian mencari charger dan ketika dia sudah mendapatkan benda tersebut dia pun lalu menghampiri Stella lalu menyerahkannya kembali. Stella tersenyum lalu mengambilnya. Maksih ya Mas. Aku pinjam dulu. Namun Alex tak melepaskan tangan Stella. Kamu abis nangis. Stella tersenyum. Hidup memang harus seimbang kan Mas. Sebentar tersenyum sebentar nangis. Aku ke kamar dulu ya. Namun Alex masih menahan tangannya. Lah memang gugup saat berdekatan dengan Stella. Bahkan mimisan di awal-awal pertemuannya. Namun Alex paling tak bisa melihat kesedihan di wajah gadis cantik yang biasanya terlihat ceria itu. Lakukan kebiasaan kamu. Ucap Alex lembut. Sedangkan Stella malah mengerutkan keningnya tak paham ucapan Alex. Saya tahu kalau selama ini kamu menggoda saya karena kamu jadikan pengalihan luka hatimu kan. Stella lagi-lagi tertawa. Ia menarik tangannya lalu melipatnya di depan dada. Aku gak pernah jadikan kamu pelarian Mas. Tapi aku mau. Stella menarik sudut bibirnya. Lalu berjalan mendekati Alex. Sudah berubah pikiran rupanya orang soleh ini. Gak tahan ya. Kini gantian Alex yang tersenyum lalu menggelengkan kepalanya. Bukan itu maksud ucapannya. Ia lalu menarik spray satin putih yang menjadi alas ranjangnya. Lalu menutup tubuh Stella dengan sempurna dengan spraynya. Dan dikerudungkan menutupi kepalanya. Stella terkejut. Alex memilih menutup tubuhnya. Di saat ia bisa saja menjadikan Stella miliknya malam ini. Tak sadar pandangannya pun berkaca-kaca. Ia rapatkan spray itu di tubuhnya. Saya mau jadi pelarian kamu. Dan saya kenalkan dunia saya. Stella terpana. Ucapan Alex membuatnya malu. Belajarlah menghargai diri sendiri. Dan seperti ini terlihat sangat istimewa cantiknya. Original. Hanya seorang Stella Rohichan yang punya. Cantik sekali. Ucap Alex sambil mengedipkan matanya. Baru kali ini berhadapan dengan Alex, Stella sama sekali tak bisa berkata-kata. Hanya tertahan di kerongkongan. Tiba-tiba saja ia mendadak tak bisa bicara dan kehilangan selera humornya. Haruskah perasaan asing yang baru datang ini ia sebut dengan keraguan? Sungguh Stella sangat mengagumi pertahanan diri Alex Prakoso. Seorang pria yang boleh dikatakan bisa menyentuhnya kapan saja tanpa izin dirinya. Seorang pria yang telah direstui keluarganya, ternyata sekuat ini bisa menahan diri.
Mas. Nikah yuk. Tok tok tok. Lex. Stella dan Alex luar biasa terkejut ketika suara Fernando Jose terdengar di balik pintu. Bawah tempat tidur adalah salah satu spot tempat yang dipikirkan pertama kali jika kamu ingin menyembunyikan pacarmu yang ada di dalam kamar. Ketika ayah si doi tiba-tiba mengetuk pintu, Alex melirik ke arah tempat tidurnya. Dan ternyata ranjangnya tak ada spot kosong. Alias model spring bed bukan model ranjang besi yang berisik saat dinaiki. Ya iyalah. Ini villa mewah cok. Mana ada ranjang besi. Oke, back to Brebes Man and Princess Stella yang sedang kelabakan mencari tempat sembunyi karena Boril intens menggedor pintunya di luar. Lex, tolong dong saya mau ngomong. Alex dan Stella makin takut dibuatnya. Aduh, kepriben kie. Bos besar mau datang, Mas. Gimana ini? Ada papa? Kamu sih, mepet-mepet terus. Bocah diomongi delep nemen, anak dibilangin susah banget. Ih, kok aku sih Mas? Kan aku cuma mau pinjam car. Alex membekap mulut Stella dengan tangannya. Suara Stella yang berisik bisa terdengar ayahnya di luar sana. Jangan berisik. Bisa. Stella pun menganggukkan kepalanya. Alex mengedarkan pandangannya. Dan ia mencari tempat di mana kiranya bisa sembunyikan Stella. Kamarnya ini luas namun minim perabot. Hanya satu tempat tidur besar dan nakas kecil tempat pakaian lampu hias. Serta lemari baju sebatas dadanya saja. Ia lalu tak punya pilihan. Menarik Stella dan menyembunyikannya di dalam lemari. Lalu menaruh jarinya di atas bibir. Dan Stella pun melakukan gerakan seperti mengunci mulutnya. Ia duduk di dasar lemari kosong tersebut. Dan menyelimuti diri dengan spray. Lalu Alex menutupnya. Dan setelah mengatur napas, ia pun membuka pintu. Nampaklah pria bernama Boril Rohichan. Bos sejuta drama. Yang berdiri menatap Alex tajam seperti si Yoko yang memandang musuh abadinya, Hakim Rodamas. Si pendekar Raja Wali ini masuk melangkah ke dalam kamar Alex. Alex gugup setengah mati. Seolah ketukan langkahnya adalah lonceng kematian. Boril mengedarkan pandangannya berkeliling. Seperti tengah menyelidiki sesuatu. Alex seperti terkena sariawan mendadak karena sulit menelan salivanya sendiri. Ada apa pak? Dalam hati Alex berdoa agar Boril mendadak terkena pilek juga. Atau minimal hidung tersumbat. Sehingga tak bisa mensapa wangi parfum Stella. Yang mungkin dipakai mandi oleh sang princess karena harumnya sampai kemana-mana. Kok kamu lama sih bukain pintunya? Tanya Boril dengan tampang garangnya. Dari kamar mandi pak. Dari kamar mandi kok lama bang? Main sabun ya? Alex tercengang dibuatnya dengan apa yang dikatakan bosnya barusan. Tapi tidak heran sih. Boril ini kan memang mulutnya seperti itu. Maaf pak. Enggak, ucap Alex sambil menundukkan wajahnya. Boril lalu membuang napasnya kasar. Ia sedang tak ingin banyak bicara sekarang. Karena ada hal lainnya yang lebih penting. Ada apa ya pak? Ada masalah. Ucap Alex mengalihkan pembicaraan. Karena tak mungkin kan kalau Boril datang ke kamarnya. Hanya untuk mengucapkan, selamat malam, semoga mimpi indah ya calon mantu. Saya kepikiran soal perusahaan Kasano yang bangkrut Lex. Ya salam, sungguh apakah bosnya ini memang kurang kerjaan atau sedang tidak mendapat jatah dari istrinya? Sampai malam-malam begini mau membicarakan pekerjaan. Kalau dia kepikiran dengan perusahaan mertuanya yang hampir bangkrut, kenapa tidak memikirkan sendiri? Kenapa harus mengajak orang lain? Di malam yang sesunyi ini aku sendiri. Tiada yang menemani. Apa yang Bapak pikirkan sekarang, Pak?
Alex sendiri merasa geli dengan ucapan formalnya barusan karena dia tidak mau memancing amarah bosnya dan berakhir dengan mengobrak-abrik kamarnya sehingga Ginny keluar dari kerang ajaibnya. Boril lalu memilih duduk di atas ranjang Alex. Saya berpikir untuk membeli perusahaan Kasano. Tidak hanya Alex. Namun Stella yang bersembunyi dalam lemari pun terkejut dengan ucapan ayahnya. Kalau boleh saya tahu apa yang jadi pertimbangan Bapak? Tanya Alex. Sebetulnya dia merasa aneh kenapa tiba-tiba Boril menginginkan untuk membeli perusahaan tersebut karena setahunya bos besarnya yaitu Bayu sudah melarang Boril membelinya. Sebagai hukuman bagi Antonio atas keserakahannya dan sebagai efek jera juga. Boril terdiam sebentar.